dalam Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi. Ayo sini, kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Tian bilang, teman-teman bilang. Ajak papa, mama, dan semuanya. Oke? Bilang. Ayo sini. Jadi panggil musik bilang. Musik. Kita mau berdoa dulu. Coba kalau berdoa tangannya seperti apa? Ayo kita berdoa sini. Jadi kita berdoa dulu. Teman-teman bilang. Teman-teman bilang. Mari kita berdoa. Terus sini. Mari kita berdoa. Yuk teman-teman kita berdoa sama-sama. Terus yang sini sama mama kita berdoa. Ikutin mama ya. Teman-teman ikutin Kalia ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Tuhan amat besar bagi kami. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Lihat sini dulu. Ayo kita mau bye-bye dulu sama teman-teman. Sini nak. Teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Coach, lagi ngapain sih Coach? Lagi ngapain ya? Coba deh Coach Kerry Apa tuh? lakuin sama yang kayak Ayah lakuin kayak gini. Oh, kayak gini nih. Oke. Bisa lihat nggak Coach? Lihat apaan? Enggak. Ini Coach? Enggak juga. Hah? Nggak bisa lihat? Enggak bisa. Wah, kalau yang ini Coach? Enggak Coach, cuma kelihatannya HP doang gede banget. Nah, coba sekarang Hmm, Coach Noni ambil handphonenya. oke. Sekarang bisa lihat nggak Coach? Ya lihat banget. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja Yes. pasal 6 ayat 13 sampai 23. Betul. Di mana mata dari bujang Nabi Elisa tertutup. Kayak tadi ya, kayak kita Iya, berdua tertutup. Sehingga tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Adik-adik masih ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu tentang Raja Aram yang selalu ingin menyerang bangsa Israel. Tetapi Coach, Iya. berkat pertolongan Tuhan melalui Nabi Elisa, membuat Raja Aram itu bisa dikalahkan oleh tentara bangsa Israel. Nah, ketika Raja Aram tahu bahwa kekalahan mereka disebabkan oleh seorang hamba Tuhan bernama Elisa yang tinggal di Israel, membuat Raja Aram menjadi sangat marah. Terus tahu nggak apa yang dia katakan? Raja Aram Apa, itu Coach? berkata, kalau begitu kita akan mengumpulkan semua pasukan dan menangkap Elisa ini nih.
dia tidak akan lagi dapat merusak rencana kita untuk menyerang Israel. Gitu Kemudian katanya. Raja Aram mengirimkan pasukan yang sangat besar ya Coach ya, dengan kuda dan kereta perang. Wow, mereka tiba di Dotan pada malam hari dan mengepung kota. Mereka berencana, Coach ya, untuk menangkap Elisa dan membawanya sebagai tawanan raja mereka. Betul, Raja Aram pasti tidak terpikir bahwa rencananya untuk mengirim pasukan untuk menangkap Nabi Elisa itu juga Tuhan memberitahu Elisa. Tuh kan, jadi Elisa itu adik-adik memiliki seorang pembantu atau pelayan. Dengan pelayanan untuk Elisa ya. Iya. Elisa itu yang untuk bangkit dan pergi untuk melihat keluar jendela. Maka tahu nggak yang apa yang dia lakukan? Dia itu sangat terkejut, Coach Noni. Terkejut apa yang dia lihat? Apa sih yang dia lihat? Sejauh matanya bisa melihat ada tentara dari Aram yang mengelilingi kota mereka. Dan itu membuatnya takut dan dia segera pergi ke Elisa untuk menyampaikan berita itu. Ya, tetapi Elisa itu sangat tahu dan yakin bahwa Allah bisa menolong dalam segala keadaan. Dia tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa dan mampu melindungi umatnya. Elisa tenang dan damai ketika hambanya terkejut dengan apa yang dilihatnya dan berkata, Elisa, apa yang harus kita lakukan? Apa kamu tidak melihat tentara mengelilingi kita? Nah, adik-adik, apa yang Elisa katakan kepada hambanya? Coba. Jangan takut, mereka yang berada di pihak kita dalam pertempuran itu lebih banyak daripada pasukan Aram yang mengelilingi kita. Wow, jadi pelayan itu memandang Elisa dan melihat keluar. Apa yang Elisa bicarakan? Mereka yang bersama kita lebih banyak dari mereka yang mengelilingi kita. Wow, hebat ya Coach ya. Pelayan Elisa itu tidak mengerti ya Coach ya, karena ia hanya fokus melihat banyaknya pasukan lawan. Bahwa jika Tuhan ada di pihak mereka, siapakah yang berani melawan pasukannya Elia? Nah, Elisa maksudnya Elisa tahu bahwa pelayannya itu tidak mengerti. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan untuk hambanya dan dia berkata, ya Tuhan, bukalah matanya agar dia juga bisa melihat gitu loh Coach. Tuhan mendengar doanya Elisa dan pelayannya itu melihat keluar jendela dan melihat bukit-bukit dipenuhi tentara surgawi. Wow! Ada kuda, kereta api yang mengelilingi kota tempat Elisa berada. Wow, luar biasa itu Coach Nani. Luar biasa kan ya adik-adik ya. Tuhanlah fokus kita, bukan masalah Coach Noni. Dan tantangan serta kesulitan kita. Elisa berdoa kepada Tuhan lagi dan meminta Tuhan untuk membutakan mata tentara Aram. Tuhan mendengar doa Elisa dan tentara Aram kehilangan pandangan mereka. Waduh. Jadi mereka mulai tersandung ya, dan bertemu satu dengan lainnya. Mereka tuh menjadi bingung Coach Noni, bingung dan agak takut tidak bisa melihat kemana mereka pergi. Elisa pergi ke tentara yang buta dan berkata, kamu tidak berada di jalan yang benar. Biarkan saya membawa Anda ke kota dan membantu Anda menemukan orang yang Anda cari. Masa dia nyamperin dan dia yang bantu ya Coach ya? Jadi tentara Aram itu mulai mengikuti Elisa yang sebenarnya yang mereka harus tangkap. Begitu sampai di pusat kota tempat Raja Israel berada, Elisa berdoa agar Tuhan mengembalikan penglihatan mereka. Lalu Tuhan membukakan mata mereka dan mereka melihat bahwa mereka itu ada di tengah-tengah ya Coach ya. Wilayah musuh mereka yang dikelilingi oleh orang Israel. Bayangkan betapa malunya dan takutnya mereka. Tiba-tiba kayak mereka yang dikepung. Betul. Jadi Elisa percaya, adik-adik, Elisa percaya bahwa Tuhanlah yang melakukannya. Walaupun tentara Aram ini adalah musuh bangsa Israel yang selalu berusaha menyerang dan menghancurkan mereka. Tetapi ini Coach, apa tuh? Tapi cara Tuhan tidak selalu sesuai dengan apa yang terasa normal bagi kita. Betul. Tuhan ingin bangsa Israel mencintai musuh mereka dan berdoa bagi mereka. Ya, jadi sejak itu tentara Aram tidak lagi mencoba menyerang Israel untuk waktu yang sangat lama.
Dan Tuhan selalu melindungi umatnya dari musuh mereka. Wah, adik-adik, luar biasa kan firman Tuhan yang disampaikan oleh Coach Kelly dan Coach Noni tadi. Adik-adik dan Coach diingatkan kembali, jika Tuhan ada di dalam kita, siapakah lawan kita? Wah, tentunya adik-adik pernah mengalami keadaan yang demikian, bukan? Nah, adik-adik mau marah karena ada yang mengatakan sesuatu yang tidak baik atau menyakiti sehingga banyak teman-teman yang tidak lagi mau berteman loh dengan kita di rumah, di sekolah, teman-teman mengejek, mengolok-olok kita semua ya, semua itu sehingga membuat adik-adik tidak bisa bersukacita dan marah besar. Nah, semua situasi ini adalah contoh cara musuh ingin menyerang hidup adik-adik. Seperti tadi tuh yang diceritakan, tentara bangsa Aram yang mencoba menyerang bangsa Israel dan menangkap Nabi Elisa. Nah, adik-adik bisa lihat Coach punya apa ini? Nah, Coach punya gelas. Gelas ini seperti Tuhan yang ada di dalam hidup adik-adik dan hidup Coach. Dan punya apa ini? Piring. Piring ini adalah masalah dan keadaan yang adik-adik sedang alami, yang menutupi mata rohani adik-adik sehingga tidak bisa melihat Tuhan yang ada di dalam adik-adik. Dan telur ini adalah adik-adik. Nah, Coach akan nunjukin ya bahwa semua penghalang itu yang menutupi mata hati adik-adik tidak bisa melihat Tuhan tuh, sehingga tidak bisa bersukacita atau tidak merasa damai. Ini perlu disingkirkan seperti pelayan Nabi Elisa yang matanya tadi tertutup dan fokus pada masalah dan fokus pada tantangan yang ada sehingga tidak bisa melihat pertolongan yang dari Tuhan. Oke ya, coba ya. 1, 2, 3. Tuh, wah luar biasa kan adik-adik. Nah, ketika masalah ini disingkirkan, ada Tuhan yang menolong kita. Coba Coach unjukin sekali lagi ya adik-adik ya. Oke, tadi apa nih adik-adik? Kita ulangin bersama-sama. Gelas ini seperti apa? Seperti Tuhan yang ada di dalam kita, gelas yang ada di airnya ini. Nah, piring ini apa? Piring ini adalah masalah atau keadaan adik-adik yang sedang adik-adik alami yang menutupi mata rohani adik-adik. Nah, dan telur ini adalah kita. Nah, coba ya. 1, 2, 3. Jatuh. Nah, jadi ingat ya adik-adik, selalu ada Tuhan lu yang di dalam kita ya. Apapun masalahnya, ketika kita merasa down, kita terjatuh dalam masalah apapun, ingat adik-adik, ada Tuhan di dalam kita. Jadi ya adik-adik ya, Coach ingatin sekali lagi, kita harus berfokus pada Tuhan, bukan pada masalah atau tantangan yang ada. Kalau kita fokus kepada masalah atau tantangan, kita tidak bisa melihat pertolongan yang dari Tuhan, adik-adik. Wah, luar biasa kan ya firman Tuhan hari ini, adik-adik? Wow, luar biasa ya. Wow. Bahkan bukannya adik-adik mau membalas orang yang ingin menyakiti atau yang telah menyakiti adik-adik, tetapi adik-adik mengampuni dan mendoakannya. Luar biasa. Wah, ini pasti tidak datang secara alami ya kepada adik-adik atau kita ya. Tuhanlah yang memberi adik-adik dan Coach juga tentunya kekuatan untuk melakukan dengan caranya yang jauh melampaui apa yang dapat adik-adik dan Coach lakukan. Betul. Wow, sebelum ini nih Coach, kita mau ngapain lagi nih? Ayat hafalan di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi ya Coach. Oke. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Gak kerasa ya Coach ya. Udahan. Cepet banget nih Coach. Iya, padahal masih kangen nih sama adik-adik semuanya ya Coach ya. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa.
Coach Noni, mari kita berdoa. Silakan Coach Kerry. Kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan betapa dahsyatnya Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan menjalani aktivitas kami seperti biasa. Berkati kami dan lindungi kami di setiap kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye semua. Sampai See you jumpa next di week. minggu depan. Bye.